Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi kita dalam rubrik yang kita gagas untuk disampaikan secara santai-santai saja, yaitu mampir ngombe. Mampir ngombe kali ini ya, kita beri tajuk Trims Matur Mbah Nun Ayah Sophia mengambil peran dalam dakwah. Tuh ya, itu topik kita kali ini. Oke. Siapa di antara kita yang tidak tahu atau tidak mengenal lagu Dunia Panggung Sandiwara? Tentunya untuk teman-teman ya, atau peer-peerku yang milenial, aku nggak tahu, kira-kira mereka tahu nggak ya. Tapi untuk mereka yang seusiaku atau tidak jauh beda dengan usiaku, itu mereka tahu sebuah lagu panggung sandiwara ya, yang dimana itu diciptakan oleh beliaunya. Sorry, bukan diciptakan, tapi dikarang. Aku nggak setuju kalau pakai kata diciptakan. Cipta itu membuat sesuatu yang sama sekali tidak ada menjadi ada ya. Itu hanya Allah yang punya kemampuan. Tapi kalau kita sebagai makhluk itu mengarang atau menjadikan. Jadi karya seni itu lebih tepat dikatakan karangan ya, bukan ciptaan. Oke. Yang dikarang atau digubah oleh syairnya oleh Bapak kita yang semoga Allah memuliakannya, yaitu sastrawan kita Bapak Taufik Ismail ya. Dan dia juga merunut atau menyarikan dari pesan-pesan Qur'ani yang digubah dalam bentuk puisi, dan kemudian puisi itu notasi-notasi lagunya dibuat oleh teman-teman dari God Bless. Itulah sebuah lagu yang kita kenal dahulu, Dunia Ini Panggung Sandiwara. Aku tidak akan mengungkap tentang panggung sandiwaranya ya, tapi ada sebuah pesan yang bagus kita ambil dari syair ini ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Nah, dan ini yang bagus. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ya, diksi yang menarik ini adalah bahwa setiap kita punya satu peranan yang harus kita mainkan. Lalu mengapa kita bersandiwara? Itu poin-poin atau diksi-diksi yang akan kita korelasikan dengan kajian kita kali ini. Oke, aku ulangi lagi. Mampir ngombe, Trims Ayah Sophia atau Matur Nuwun ya, mengambil peran dalam dakwah. Itu tajuk kita pagi yang cerah ini ya. Yang intinya adalah kewajiban dakwah. Oke, minum dulu supaya lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu apa sih ya? Dakwah itu kata berasal dari kata dasar ya. Kata dasar itu masdar. Nanti kalau huruf dasar itu jader. Jadi ada masdar, ada jader kalau kita belajar dalam bahasa Arabian agar kita memahami Al-Quran seperti itu ya.
ada kata dasar yaitu masdar, ada huruf-huruf dasar yaitu jadar, ya. Itu memiliki kata kerja da'a, ya, yang memiliki arti, ya, memanggil, menyeru, mengajak. Jadi memanggil, menyeru, mengajak. Terserah nanti mau diksi mana yang mau disamakan dengan terjemahan ini, ya. Jadi alternatifnya itu. Kemudian makna tekstual, ya. Setiap tindakan yang bersifat memanggil, menyeru atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu yaitu dakwah. Kamu mengajak, memanggil orang untuk melakukan sesuatu, apapun itu, yaitu namanya dakwah. Itu dalam tinjauan tekstual, ya. Namun dalam makna terminologi, ya, setiap tindakan yang bersifat memanggil, menyeru atau mengajak orang untuk beriman kepada Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nah, itu disebut dakwah. Jadi ada makna terminologi, ada makna tekstual, ya. Keulangi lagi, kalau makna tekstual, ya kamu ngajak apa aja, kamu menyeru apa aja, itu sudah dakwah gitu loh. Tapi dalam makna terminologi itu adalah apabila kita menyeru, mengajak orang untuk beriman kepada Gusti Allah Agung. Ingat ya, ketika aku mengatakan kata iman, kalian harus mereview kembali penjelasanku tentang iman adalah cara pandang dan sikap hidup. Perlu diperhatikan bahwa cara pandang seseorang itu nanti akan menentukan sikap hidup orang itu. Begitu loh. Kalau cara pandangnya sudah keliru, maka bisa dipastikan sikap hidupnya juga keliru. Tetapi kalau cara pandangnya sudah benar, maka sikap hidupnya benar. Nah, yang dimaksud di sini, cara pandang dan sikap hidup adalah cara pandang dan sikap hidup yang kita ambil dari ajaran-ajaran Gusti Allah ingkang Maha Agung, yang itu termaktub dalam Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Ya, jadi kalau aku bicara tentang atau berkata tentang iman, kalian harus mereview ke sana, ya, ke ajaran. Oke, untuk yang saudara-saudaraku, tamu-tamuku yang baru yang belum lihat kajian itu, ya, silakan videonya dicari dan ditonton dulu supaya bisa nyambung tentang bagaimana penjelasan sebuah diksi iman itu, ya. Dan aku ucapkan selamat datang di channelnya Gus Betik, ya. Semoga kita bisa saling berinteraksi di sini. Oke. Sekarang dakwah kita ambil landasan Qur'aninya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan sebuah ayat yang paling favorit bagi kami, ya. Bagi teman-teman di lembaga dakwah Arimatea ini paling favorit. Itu ada di surat Muhammad, ya, surat 47 nomornya 7 juga, gitu ya. Jadi surat 47 nomornya 7. Begini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia, Allah, akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kami biasanya disingkat aja, intan surulo yan surkum. Itu menjadi penyemangat kami kalau mau terjun ke lapangan. Intan surulo yan surkum, ya. Jadi apabila engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, ya, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu, ya. Jadi ini kalimatnya, dialogisnya tuh jika maka, ya. Aku ulangi lagi, jika, ya, kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, ya, maksudnya berdakwah itu, ya, niscaya dia akan, ya, menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, begitu, ya. Itu landasan Qur'ani yang pertama.
landasan Qur'ani yang berikutnya yaitu surat An-Nahl nomornya 125. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah, maksudnya manusia ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya. Hikmah itu dengan apa ya? Dengan baik ya. Dan pengajaran yang baik. Ya. Tapi mungkin hikmah itu lebih apa ya? Lebih spesifik lagi, dia melihat situasi dan kondisi gitu ya. Jadi baik tapi lebih luas lagi ya. Karena Kanjeng Nabi itu bicara dengan siapa itu beda-beda. Kanjeng Nabi itu adalah pakar psikologis. Meskipun dulu belum ada fakultas psikologis ya, karena seorang nabi itu dibimbing oleh Gusti Allah Agung, maka dia menjadi bisa seorang pakar psikologis itu bisa disandangnya. Misalkan Nabi ditanya sama orang, "Ya Rasulullah, amalan apa yang baik untuk aku?" gitu. Maka Nabi lihat kalau orang ini kaya dan dia pelit, maka Nabi bilang, "Ya infak, ya sodako." Begitu. Tapi kalau yang tanya orang ini sama orang tuanya mokong, ya Nabi bilang, ya kamu berbakti kepada orang tua, taat sama orang tua, hormat sama orang tua. Nanti kalau orang ini sekiranya males ibadah sholat, ya sholatnya bolong-bolong, ya Nabi bilang ya kamu dirikan sholat. Gitu. Jadi melihat itu namanya itu hikmah ya. Jadi hikmah itu lebih luas daripada baik gitu. Oke, aku ulangi. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ya. Jadi menyeru dengan hikmah, memberikan pengajaran dengan baik, dan berdebatlah dengan baik juga. Jadi kita berdebat itu diperintahkan, dan itu sebuah metodologi juga untuk berdakwah. Tapi ada aturan main, yaitu dengan baik. Oke. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Itu Quran surat An-Nahl ya, surat 16 nomornya 125 ya. Di sini Tuhan, kalau kita cek seperti pesan-pesanku yang lalu-lalu itu, kalau kamu baca Tuhan itu cek ke original teksnya itu dia ilah atau Robbi. Nah, di surat ini memakai Robbi. Robbi itu bisa guru, pembimbing, ya. Banyaklah penjelasannya tentang makna Robbi itu. Makanya kalau guru Al-Quran itu mengatakan nggak usah diterjemahkan, ya Robbi aja, karena kalau diterjemahkan pembimbing hidup dia menjadi sempit maknanya gitu. Tapi kalau Robbi dia akan menyangkut segalanya begitu ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Santai-santai aja kita ya. Sekarang landasan hadis. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata ya, Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Ini hadis riwayatnya Tirmizi. Bayangkan, kalau kita sudah mendengar hadis ini, itu semakin menjelaskan kepada kita bahwa dakwah itu adalah kewajiban bagi kita setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi nggak harus ustadz ya secara formalistis, proseduralistis. Ya memang para ustadz, para ulama-ulama, dan kalau bisa ubaru juga disertakan seperti aku. Aku kan bukan ulama tapi ubaru ya, disertakan. Tetapi secara pengetahuan yang umum, yang universal, setiap kita itu diwajibkan berdakwah. Makanya kalau teman-teman di pesantren itu bilang, paling banyak perintah itu di Al-Quran itu adalah kul, sampaikan, katakan, beritakan.
ya. Kata-kata diksi kul itu banyak. Salah satu contohnya kul huwallahu ahad. Ya, dan kul-kul yang lain kalian baca nanti ya. Jadi dari sini kalau ada orang lu ikut dakwah dong gitu. Waduh, gue belum hafal, gue belum khatam, gue belum tamat. Al-Qur'an masih sepotong-sepotong. Masih paling beberapa ayat gitu loh. Nah, ini perlu baca hadis ini, karena hadis ini bilang sampaikanlah dariku meski satu ayat gitu ya. Jadi nggak ada alasan kamu nggak mau mengambil peran dalam dakwah yang tadi sudah kita lakukan cuplik ya. Peran dalam dakwah itu nggak mesti you khatam Al-Quran, you nggak harus hafal sekian hadis ya, enggak. You ngerti satu ayat aja, ya sampaikan. Apa yang disampaikan? Ya yang kamu ngerti itu apa? Gitu loh, ya. Oke. Berikutnya, hadis berikutnya. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan dakwahmu, ya, dalam kurung, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Subhanallah, unta merah. Kalau sekarang mungkin apa mobil termahal ya? Nggak tahu aku juga nggak punya dan belum pernah beli mobil, nggak tahu aku apa sekarang mobil termahal. Jadi kalau ada mobil termahal sekarang, karena dulu zaman Kanjeng Nabi abad-abad ke-6 ke-7 ya, belum ada kebangkitan industri ya, belum ada industri otomotif ya. Jadi onta merah itu kalau kita tarik ke zaman kehidupan kekinian kita, itu mobil yang paling mahal apa dah? Terserah kalian yang orang-orang berduit ini yang ngerti lah apa. Nah itu seperti itu yang kita dapatkan. Dulu onta merah itu punyanya para orang-orang borjuis, orang-orang kaya duit era itu, karena belum ada produksi industri otomotif ya. Begitu ya. Jadi seperti onta merah. Oke. Wah, ini mau habis baterainya. Aku harus cepat-cepat dikit baca hadisnya. Hadis berikutnya ya. Wahai Ali, sesungguhnya Allah memberikan hidayah seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu hadis riwayat Hakim. Jadi apabila seseorang dapat hidayah lewat usahamu, maka engkau seperti mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Orang Jawa bilang srengenge. Ya sudah, kamu pikir sendiri. Ada tidak dalam dunia ini yang tidak memerlukan sinar matahari? Dulu. Ini seperti ini, matahari memancarkan sinarnya ke seluruh permukaan bumi, ya. Dan kamu dapatkan itu apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, bagaikan engkau mendapatkan itu semua yang disinari matahari. Ya, aku baca ulang. Wahai Ali, sesungguhnya Allah memberikan hidayah seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Ya, ini diperjelas lagi dalam kurung, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kita akan mendapatkan seperti itu. Ya. Berikutnya, sesungguhnya Allah memberi banyak kebaikan ya, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi lagi. Terakhir, barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Dan barang siapa mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang menirunya, tanpa mengurangi mereka yang menirunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan, kalau kamu mencontohkan perbuatan baik dan itu diikuti oleh orang lain, maka kamu dapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Tapi jangan lupa, ya. Jadi ini asik banget ini hadis, berimbang dia.
Begitu juga kalau kejelekan, keburukan. Kalau kamu mencontohkan keburukan dan keburukan itu dicontohkan orang lain, itu juga kebagian dosa. Tanpa mengurangi dosa orang lain itu. Karena apa? You punya peran sebagai orang yang mencontohkan. Jadi dalam Islam itu enak, balance. You melakukan kebaikan, apresiasinya juga baik. You melakukan keburukan, apresiasinya juga buruk. Itu namanya takdir. Ketetapan yang itu tidak akan berubah sampai kiamat nanti, sampai hari berbangkit nanti. Karena tidak mungkin sebuah keburukan akan mendapatkan apresiasi kebaikan, itu tidak mungkin. Logika nalarnya nggak kena. Begitu juga sebuah kebaikan akan mendapatkan apresiasi keburukan, itu juga tidak mungkin. Baik akan diapresiasi baik, buruk akan diapresiasi buruk. Begitu. Oke, itu tadi sudah aku ajukan landasan-landasan Qur'ani dan hadisnya. Tolong dicas dicas ini sudah apa? Sudah drop. Oke, aku lanjutkan. Begini, aku cerita dulu ya. Tahun 2000-an awal, sekitar 2006-2007, aku diundang oleh teman-teman Samarinda ya, teman-teman Samarinda, karena Arimatea ini ada di seluruh pelosok ya, ada di Aceh, ada di Samarinda, ada di Makassar, ada di Bali, ada di Solo Tigo, ada di Jogja ya, yang kebetulan Malang sekarang jadi pusatnya ya. Malam aku diminta untuk mengisi kajian itu oleh teman-teman kita ya, mahasiswa yang tergabung dalam HMI ya, HMI. Begitu kajian kita mulai, belum lama, sekitar 10 menitan listrik padam. Itu pada Isya kan, listrik padam. Akhirnya panitia mencari tempat lain, terus kita dapat tempat itu sebuah ruangan, nggak tahu itu ruangan KNPI atau gedung apa gitu, kurang tahu juga aku. Yang di ruangan itu mereka punya apa itu, pembangkit listrik diesel ya, diesel. Akhirnya kita rombongan pindah ke situ, dan aku terkesima ya dengan seorang Kang Mas ya, namanya Kang Mas Mukhtar. Dia perantauan dari Jombang yang sudah lama merantau di Samarinda. Begitu kita pindah ke situ ya, dari ruangan yang awalnya tadi ya, karena listrik mati, kita pilih tempat karena tempat situ dia disediakan genset ya. Dia hidupin genset oleh Pak Mukhtar ini, hidupin genset. Setelah itu dia tata kursi-kursi, kan kursinya itu nggak tertata ya. Terus seperti berserakan itu dia tata itu kursi-kursi, dia tata kursi-kursi. Setelah itu dia duduk di belakang ya, dia duduk di belakang dengan lelahnya sambil merokok begitu, sambil merokok. Aku terkesima ya, aku sangat terkesima dengan Kang Mas Mukhtar. Karena apa? Dia sudah mengambil peran seperti lagu tadi. Setiap kita punya peranan yang harus kita mainkan. Dan jangan bersandiwara. Jangan bersandiwara kepada Allah. Allah Maha tahu. Mas Mukhtar ini, Kang Mas Mukhtar ini sudah memberikan contoh kita. Dia telah mengambil peran dalam dakwah. Apa yang dia bisa? Hidupkan genset. Apa yang dia bisa? Tata bangku. Akhirnya listrik menyala, bangku sudah tertata, dan kita mulai kajian. Dan aku memberikan katakanlah seperti semi TOT gitu ya kepada teman-teman mahasiswa HMI itu, kajian itu, dan selesai alhamdulillah. Lalu di dalam benak hatiku aku berkata, belum tentu aku ini di hadapan Allah lebih baik daripada Kang Mas Mukhtar tadi. Belum tentu. Meskipun pada saat itu aku menjadi sentral perhatian sebagai narasumber. Belum tentu. Karena semua akan diukur.
sejauh mana keikhlasannya dalam berdakwah. Kan semua akan diukur juga seberapa besar peran yang diambil oleh masing-masing itu. Kepantasannya itu seberapa. Gitu. Belum tentu. Dan aku terdiam sejenak, kemudian mengajaknya ngobrol oleh Mas Mukhtar, dan aku salam dan aku angkat topi karena dia sudah mengambil peran dalam dakwah. Ya. Itu cerita pertama. Cerita berikutnya, aku lupa tahunnya, ditelepon ke Denpasar ya, Bali, karena di sana ada sebuah kasus pemurtadan ya. Aku berangkat ke sana, ke Denpasar ya. Setelah kasus itu selesai ya, dan aku pertemukan, jadi di samping ada yang murtad, terus ada juga seorang soleha putri yang mau dinikahi oleh calonnya itu Ghoiru Islam ya, kafir. Maka aku memberikan penjelasan kepada mereka berdua gitu ya. Itu kan siang hari itu. Nah, pada malam harinya aku disuruh ngisi kajian di salah satu rumah gitu ya. Setelah aku sampai ke rumahnya, rumahnya mewah. Rumahnya mewah. Dan aku dapat informasi dari yang ikut ngaji itu, ternyata karena tuan rumahnya nggak ada, lagi umroh, dan dia pesan sama pembantunya yang di rumah ya. Aku dapat informasi bahwa bapaknya itu yang menguasai perbisnisan villa-villa gitulah gampangannya ngomong di Bali, dan ibunya itu salah satu dari keluarga besar yang mempunyai base terbesar di Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kesimpulannya memang keluarga kaya gitu. Jadi begini, di rumahnya itu sudah disiapkan screen layar. Memang sudah disetting untuk tempat kajian. Jadi kalau kita mau pakai LCD itu sudah tinggal narik, nggak bingung masang lagi. Dan semua jamaah itu dia koordinir. Itu biasanya itu perantau-perantau dari Jawa. Ada yang pedagang, ada yang buruh kasar, macam-macam lah ya. Itu dia koordinir perantau-perantau dari Jawa yang ke Bali, ke Denpasar itu. Dan setiap seminggu sekali malam tuh diberi kajian di situ. Nah, mereka datang itu sudah disiapkan makanan prasmanan gitu oleh tukang masaknya, kan dia punya tukang masak. Jadi sebelum ngaji kita makan dulu prasmanan. Begitu setelah makan baru kita ngaji bareng. Gitu ya. Dan aku disiapkan kamar istimewa itu yang sudah dipesan, nanti Gus Petiknya suruh tidur sini gitu ya. Sudah dipesankan gitu. Dalam hatiku aku berkata, ini adalah orang yang cerdas. Cerdasnya di mana? Dia membeli surga. Dengan kekayaan yang dimiliki, dia telah mengambil peranan dalam dakwah. Tuh. Ya. Contoh-contoh seperti ini yang menarik, yang bisa menjadi trigger untuk kita mengambil peranan ya, dan jangan bersandiwara. Kamu yang paling tahu tentang dirimu. Seberapa peran yang harus kamu ambil, ya. Nah, untuk mengetahui seberapa peran yang harus kita ambil dalam dakwah, aku membaginya seperti ini. Nanti kalau kalian setuju, oke. Kalian tidak setuju, mau membagi lagi juga silahkan, ya. Bagi orang yang pinter, yang berilmu, yang punya pengetahuan, itu peran dakwahnya ada dua. Pertama, dia mengajarkan ya. Kalau dalam perspektif Islam itu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang amat sangat baik ya. Jadi orang-orang yang berilmu atau yang berpengetahuan itu peran dakwahnya mengajar agar orang-orang yang awam itu menjadi mengerti setelah diajar. Berikutnya adalah membuat fatwa. Fatwa itu ketetapan hukum sehingga orang tidak terpeleset.
Kan biasanya orang itu kan dunia awam ini ada yang nggak mau ribet. Dia mau hasil fatwanya aja. Misalkan riba itu bagaimana sih? Halal atau haram? Kalau bunganya kecil, kalau bunganya sedikit. Itu bagaimana sih? Kalau bunganya besar kan jelas haram kan. Terus kalau bunganya sedikit itu gimana sih? Nah, dia nggak mau ribet. Sudahlah, saya pasarkan kepada ulama-ulama ya. Mungkin juga Ubaru. Mungkin ya. Nah, dia terima hasil bersihnya aja, fatwanya aja bagaimana. Haram atau halal. Nah, jadi itu, tugas orang berilmu, peranannya dalam dakwah itu adalah mengajarkan, menyampaikan, berikutnya memberikan fatwa. Tuh orang berilmu. Terus orang kaya. Ya. Orang kaya itu mengambil peran dakwahnya ya dengan kekayaan yang dia miliki. Gitu loh. Seberapa? Ya kamu yang paling tahu. Kekayaanmu itu seberapa? Yang pantas kamu infakkan ke dunia dakwah itu berapa? Itu kamu yang paling tahu. Ya. Ya kalau gajah nyumbang sedikit, pantas apa enggak? Kalau semut nyumbang banyak, pantas apa enggak? Kan proporsional. Kalau gajah ya nyumbangnya banyak, kalau semut ya nyumbangnya dikit. Allah itu tidak akan membebani kita. Ya. Jadi kalau orang-orang yang kaya, dia nggak punya waktu, dia sibuk dengan bisnisnya, atau dengan jabatannya, atau dengan karirnya, atau dengan apalah ya, maka dia berdakwah dengan kekayaannya itu. Seberapa yang harus yang dikeluarkan? Ya kamu sendiri yang tahu. Kamu hanya Allah yang tahu. Makanya ambil peranan dan jangan bersandiwara. Allah itu maha tahu. Mengapa kita bersandiwara? Ya seperti lagu tadi. Allah itu maha tahu. Kamu yang paling tahu kepantasanmu. Dan jangan kira ketika kamu mengeluarkan hartamu untuk dakwah, untuk agama, terus harta itu hilang darimu. Itu pikiranmu yang goblok, yang blow on, yang bodoh. Gitu loh. Justru ketika harta kekayaanmu kamu infakkan ke jalan dakwah untuk jayanya Islam, itu adalah harta kekayaanmu yang akan kamu bawa mati nanti. Jangan terus kamu merasakan hilang, itu bodohmu itu yang merasa hilang. Justru misalkan kau punya uang katakanlah 500 juta, terus kamu belikan mobil. Mobil itu hanya kamu naiki di dunia ini. Ya, kau naiki bersama anak istrimu, keluarga. Di dunia ini kamu nikmati itu. Ya, setelah mati nanti jangankan mobilnya, tutup pentilnya aja nggak kamu bawa, gitu loh. Tapi apakah Islam melarang? Oh tidak, silakan saja kamu kaya, silakan menikmati dunia. Tapi harus ada keseimbangan. Berapa yang kamu nikmati untuk kesenangan duniamu, berapa yang kamu infakkan untuk bekal akhiratmu nanti. Silahkan. Masalahnya kan kita kalau kena penyakit seperti orang menarik bambu dari ujung. Ya. Tahu ya? Kalau bambu baru ditebang, kalau di kampung-kampung ini orang kampung-kampung mesti tahu, kalau orang kota nggak tahu ini. Menarik bambu dari ujung itu sulit. Karena cabang-cabangnya itu akan merintangi. Tapi kalau menarik bambu itu dari pangkal itu gampang. Nah, masalahnya kalau kita mau mengeluarkan bagian dari kekayaan kita untuk membantu dakwah, itu seperti orang menarik bambu dari ujung. Ya sulit. Bagimu berat itulah. Ya. Ya terserah, itu pilihan kalian semua. Toh semua harta kekayaan dari Allah. Itu ya. Yang mati juga nggak dibawa, supaya bisa dibawa mati ya. Infak untuk kejayaan Islam ya. Oke, itu tadi orang berilmu sudah, orang kaya sudah. Sekarang pejabat. Nah, pejabat itu hubungannya dengan kekuasaan. Kita nggak usah ngomong yang presiden lah, yang menteri lah, nggak usah lah terlalu tinggi. Kita ngomong RT saja. Dia punya jabatan RT. Maka setiap kebijakan-kebijakan ke RT-annya itu harus mendukung dakwah. Itu loh.
Jadi kalau aku garis bawahi, kalau kamu pejabat, kamu punya otoritas, kamu bisa tunjuk-tunjuk orang nih. Kan kita kalau nggak kuasa, mana bisa tunjuk-tunjuk orang. Orang bilang, siapa lu tunjuk-tunjuk gue, gitu kan. Tapi kalau you misalkan ya di perusahaan, atau di pemerintahan, atau di apalah, di kehidupan sosial, menjadi ketua RT lah gampang. Kan dia bisa tunjuk, oh ini begini-begini. Nah itu. Untuk orang yang punya kekuasaan atau penguasa, maka peran dakwahnya itu adalah kebijakan. Jangan sampai kebijakanmu itu justru menghalangi dakwah. Kamu harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu yang mendukung dakwah. Gitu loh. Karena kalau dakwah itu tidak didukung dengan kebijakan, ya gawat, selesai sudah. Bukankah para penguasa itu bisa menentukan aturan-aturan main sesuai dengan kekuasaan yang dia miliki. Tingkat RT, RW, tadi tingkat kota, kota madya, kabupaten, provinsi, negara, dunia. Itu dia, karena dia punya kuasa, dia bisa bikin aturan seperti apa yang dia mau. Maka kalau kamu berkuasa, ya, tingkat apapun, bikin kebijakan-kebijakanmu itu yang mendukung dakwah, bukan malah yang menghambat gitu ya. Bikin kebijakan yang mendukung dakwah gitu. Oke, 3 ya. Sekarang keempat, bila kau orang miskin ya. Udah berapa lama deh? 36. Oke, sebentar lagi ya. Santai aja, aku minum dulu. Orang miskin sekarang. Gimana peran dakwahnya orang miskin? Bismillahirrahmanirrahim. Peran dakwahnya orang miskin itu adalah lewat doanya. Lewat doa. Dia sudah tidak punya segalanya, dia tidak punya harta, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya kekuasaan, tapi jangan lupa dia punya doa. Mendoakan para pendakwah. Itu. Ya. Jadi dari orang berilmu, orang kaya, orang berkuasa, pejabat, orang miskin, itu adalah peran-peran kita. Nah, sekarang kamu petakan dirimu, posisimu itu ada di mana? Ya, geografismu itu ada di mana? Terus kamu akan mengambil sikap bagaimana seperti yang aku jelaskan tadi. Apa kamu sebagai orang berilmu? Apa kamu sebagai orang yang hartawan, berharta? Apa kamu sebagai orang berkuasa? Apa kamu sebagai orang yang miskin? Itu kamu sendiri, silakan. Dan perannya silakan kamu ambil. Karena setiap kita punya peranan yang harus kita mainkan dan harus kita mainkan. Hidup sekali itu harus kita bermain dan kita mainkan peran kita. Dan jangan bersandiwara. Ya. Ya. Jangan bersandiwara seolah-olah kamu mau lari dari kewajiban dakwah. Oh, enggak bisa. Ya. Jangan menipu Allah gitu. Oke. Lanjutnya sebagai penutup, beberapa waktu lalu ya, sudah ada 2 kalau nggak 3 bulan. Aku pernah mungkin kalau nggak keliru di kajian-kajian kita juga pernah aku bilang bahwa aku itu membutuhkan handycam, ya, handycam. Meskipun pakai handphone itu juga bagus, tapi dengan kemajuan teknologi kita ingin yang lebih bagus lagi kan begitu. Kan teknologi itu terus bergerak, ya. Aku kan butuh handycam yang saat itu sekitar 3 atau 4 juta lah ya, yang bagus. Karena yang aku mau tuh yang pakai hard disk, bukan yang pakai apa itu namanya, seperti pita itu, nggak mau aku, sulit itu ya, teknologinya sudah terbelakang. Jadi kalau aku bikin video dakwah itu supaya kualitasnya lebih bagus, lebih simpel, lebih sederhana gitu. Ya, alhamdulillah, Ismail, tahu Ismail, Allah mendengar. Jadi arti Ismail itu Allah mendengar ya.
Allah mendengar doaku, ya. Ternyata lewat Mas Ipung dari Ayah Sophia, kemarin aku dikasih hadiah properti untuk kelengkapan lancarnya dakwahku, yaitu sebuah ini. Terima kasih Mas Ipung, Ayah Sophia, ya. Ini mic-nya. Ini masih bau toko ini. Ini ya, casnya ada di dalam. Nih, ya. Terima kasih Mas Ipung dari Ayah Sophia, ya. Nih, jelas Le, itu di sini. Jelas? Nah, ini masih baru ini, ya. Oke, jelas? Nih, ya. Terima kasih untuk Mas Ipung dari Ayah Sophia, ya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan balasan yang lebih baik lagi, telah membantu pengadaan properti dakwahku, ya. Dan untuk teman-teman, aku juga kadang-kadang diminta untuk mengisi kajian-kajian di channelnya Ayah Sophia. Silahkan teman-teman berkunjung juga ke Ayah Sophia, ya. Jadi channel-channel Islam itu harus kita datangi rame-rame, ya, karena itu juga akan memberikan signifikan dalam gerakan dakwah kita. Dan Ayah Sophia ini subhanallah, ya, langkah dakwanya itu maju dan Arimatea 100% mendukung Ayah Sophia, ya. Kita dukung semua aktivis dakwah itu kita dukung, ya. Arimatea mendukung semua gerakan-gerakan dakwah, termasuk Ayah Sophia yang subhanallah dia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sekali lagi untuk Mas Ipung dari Ayah Sophia, ya, aku ucapkan terima kasih sudah dikasih hadiah, ya. Tapi aku perlu belajar dulu ini, ya, gimana penggunaannya. Itulah teman-teman sekalian obrolan kita pagi ini, ya, tentang bagaimana kita mengambil peran dalam dakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itulah tadi mengapa aku mencuplik sebuah lagu, ya, bahwa setiap kita punya peranan dan itu harus kita mainkan. Dan jangan sekali-kali kau bersandiwara. Ingat kataku, jangan sekali-kali kau bersandiwara. Bersandiwara itu sebetulnya kamu mampu di bidang ini, tapi kamu tidak mau. Seolah-olah kamu memposisikan yang tidak mampu, gitu, ya. Dan aku sudah mencontohkan dari orang yang punya kemampuan sampai orang yang miskin, itu semua punya kewajiban dakwah menurut apa yang dia bisa lakukan dan menurut kondisi yang dia alami, ya. Itu menu kita pagi ini sudah aku kupas tuntas. Semoga kita ketemu di mampir ngombe berikutnya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.